dari pembakaran batu bara di PLTU wilayah Banten dan Jawa Barat disebut menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta. Alih-alih membersihkan puluhan ton sampah di Kali Penombo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, justru dibuang ke laut. Kondisi ini akan berpotensi mengancam pencemaran lebih besar. Bahan bakar fosil batu bara menyumbang 44% dari total emisi karbon dioksida global. Emisi karbon dioksida pada PLTU batu bara menghasilkan sekitar 1,14 kg per kilowatt jam. Pada tahun 2020, jumlah energi listrik yang dihasilkan PLTU batu bara di Indonesia sebesar 1,8 MW, yang artinya menghasilkan sekitar 2,08 juta emisi karbon dioksida ke udara bebas. Batu bara yang dibakar di PLTU mengeluarkan sejumlah polutan dan emisi rumah kaca yang memicu perubahan iklim yang ekstrim. Di samping itu, PLTU batu bara juga menghasilkan kontaminan radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Produksi batu bara di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi, yakni menghasilkan sebesar 766,9 juta ton, dan sekitar 80% dari total produksi batu bara tersebut digunakan untuk pembangkit listrik. Hal ini menandakan bahwa Indonesia turut menyumbang emisi global karena masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pada PLTU. Menurut sebuah penelitian di University of Georgia, sampah plastik yang dibuang ke laut di Indonesia sebanyak 322 juta ton setiap tahunnya, di mana kebanyakan limbah plastik terdiri dari 46% jenis plastik polietilen, 16% jenis plastik polipropilen, dan berbagai jenis plastik lainnya. Berbagai program pengelolaan limbah seperti konsep reduce, reuse, recycle telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan menumpuknya limbah plastik. Namun, hal ini dinilai belum cukup efektif dan efisien, sehingga masih diperlukan riset lebih lanjut mengenai solusi yang lebih tepat. Masalah ini merupakan tantangan yang harus segera ditangani, mengingat Indonesia telah berkomitmen dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals 2030 yang salah satu poinnya mencakup affordable clean energy, serta target besar lainnya yaitu mewujudkan net zero emission 2060. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi Indonesia untuk mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan dan energi. Sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan riset dan teknologi untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai pengganti batu bara perlu dilakukan untuk menjanjikan harapan baru bagi masa depan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan batu bara di PLTU yaitu mengganti batu bara dengan sampah plastik menggunakan rasio tertentu. Dengan melalui proses thermal treatment, limbah plastik dapat dikonversi menjadi refuse dried fuel. Karena nilai kalorinya yang tinggi, sehingga limbah plastik dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Pemanfaatan limbah plastik sebagai refuse dried fuel dapat menghasilkan sifat pembakaran yang lebih bersih dibandingkan dengan batu bara. Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan plastik sebagai refuse dried fuel juga dapat meningkatkan polusi udara. Teknologi seperti carbon capture
filter sistem untuk menangkap karbon dioksida, serta pemanfaatan gas karbon dioksida untuk menambah nilai guna bagi kehidupan merupakan kombinasi solusi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan karya kami yang berjudul Inovasi Limbah Plastik Campuran Menjadi Refuse Dried Fuel sebagai bahan bakar substitusi batu bara di PLTU terintegrasi urea plant. Simulasi dilakukan untuk dua jenis sumber bahan bakar, yaitu sampel batu bara dan limbah plastik campuran yang sebagian besar terdiri dari polietilen dan polipropilen. Apabila ditinjau dari kandungan karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur, plastik jenis polietilen dan polipropilen dipilih dikarenakan memiliki kandungan karbon yang tinggi. Selain itu, plastik jenis polietilen dan polipropilen tidak memiliki kandungan sulfur dan nitrogen sama sekali, atau sangat sedikit apabila dibandingkan dengan batu bara. Hal ini membuktikan bahwa plastik merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Sifat material seperti analisis proximat, ultimat, dan sulfur diperlukan untuk simulasi dan perhitungan pembakaran. Berikut merupakan analisis proximat, ultimat, dan sulfur untuk batu bara dan limbah plastik campuran. Terdapat 5 variasi rasio bahan bakar yang digunakan pada simulasi dengan perbandingan batu bara terhadap plastik, yaitu 100% batu bara, 9:1, 8:2, 7:3, dan 6:4 dengan laju alir batu bara dan limbah plastik campuran yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut merupakan basis simulasi yang digunakan, di mana total laju aliran bahan bakar adalah 1000 kg per jam. Steam yang dihasilkan dispesifikasikan pada suhu 480 derajat Celcius dengan tekanan 46 bar. Oksigen berlebih pada pembakaran adalah 10%. Gas buang yang masuk ke cerobong asap dispesifikasikan pada suhu 130 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Ruang pembakaran dilakukan pada kondisi adiabatik. Perhitungan simulasi didasarkan pada database yang disediakan oleh software, yaitu Aspen Plus, untuk setiap komponen yang terlibat dan mengikuti hukum gas ideal. Komposisi udara terdiri dari 21% oksigen dan 79% nitrogen. Material yang akan digunakan akan dilakukan tahap pretreatment terlebih dahulu, yaitu dengan proses crushing, drying, dan decompositioning. Setelah dilakukan proses pembakaran, dihasilkan high pressure steam dengan suhu 480 derajat Celcius dan tekanan 46 bar untuk menggerakkan turbin. Low pressure steam yang dihasilkan dari keluaran turbin akan direcovery ke proses utama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa steam yang dihasilkan dapat mengalami peningkatan sebesar 36%. Batu bara yang disubstitusi sebagian dengan limbah plastik campuran menghasilkan kebutuhan laju alir udara pembakaran yang lebih tinggi, dikarenakan sampah plastik memiliki lebih banyak persentase volatimeter dibandingkan batu bara. Suhu pembakaran akan turun seiring dengan peningkatan limbah plastik pada umpan. Kandungan karbon yang lebih tinggi dalam limbah plastik mampu menghasilkan kapasitas produksi uap yang tinggi seiring dengan peningkatan limbah plastik pada umpan. Karbon dioksida yang dihasilkan meningkat seiring peningkatan limbah plastik pada umpan. Meskipun menghasilkan lebih banyak karbon dioksida, co-firing menunjukkan hasil pembakaran yang lebih baik dengan kebutuhan batu bara yang lebih sedikit, dibuktikan dengan sulfur dioksida dan karbon monoksida yang menurun seiring peningkatan limbah plastik pada umpan. Kelemahan pada saat menggunakan lebih banyak plastik sebagai bahan bakar adalah laju alir massa karbon dioksida yang lebih tinggi. Namun, tingginya karbon dioksida yang dihasilkan dapat dijadikan peluang untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Salah satunya adalah urea. Pertimbangan pemilihan integrasi dengan urea plant adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan urea di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan nilai ekspor urea sehingga meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, menyediakan bahan baku bagi pabrik yang memanfaatkan urea. Yang keempat, mencegah kelangkaan pupuk di Indonesia. Dan yang terakhir, menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Alur proses utama pada pembuatan urea adalah proses reaksi, pemisahan, dekomposer, serta granulator.
Karbon dioksida dari gas buang pembakaran mula-mula dimurnikan terlebih dahulu sebelum memasuki proses. Tahap pertama adalah mereaksikan gas karbon dioksida dengan amonia untuk menghasilkan larutan urea. Selanjutnya, larutan urea disuling dan bahan kimia yang belum bereaksi seperti karbon dioksida dan amonia didaur ulang atau di-recycle ke dalam kolom distilasi. Tahap ketiga melibatkan dekomposer yang berfungsi untuk menguapkan air di bawah tekanan vakum. Dan tahap terakhir yaitu granulator yang digunakan untuk mengkristalkan dan menggumpalkan produk urea sehingga siap untuk dipasarkan. Limbah plastik campuran yang sebagian besar terdiri dari polietilen dan polipropilen memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dalam hal ini yaitu bahan bakar pengganti sebagian batu bara di PLTU. Hal tersebut dikarenakan limbah plastik campuran memiliki kandungan karbon dan nilai kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara. Kandungan karbon yang lebih tinggi dalam limbah plastik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu nilai kalori yang lebih tinggi dan pengotor yang lebih rendah seperti belerang, klorin, dan lain-lain. Keunggulan ini mampu menghasilkan sistem dengan suhu pembakaran yang lebih tinggi dan kapasitas produksi uap yang tinggi. Sedangkan kelemahan saat menggunakan lebih banyak limbah plastik campuran sebagai bahan bakar pengganti sebagian batu bara ini, yakni dihasilkannya laju alir massa karbon dioksida yang lebih tinggi. Namun, tingginya laju alir gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat dijadikan peluang untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Salah satunya adalah urea, sehingga dapat memenuhi kebutuhan urea di dalam negeri, meningkatkan nilai ekspor urea, serta mencegah kelangkaan pupuk di Indonesia yang merupakan negara agraris. Dengan demikian, penggunaan limbah plastik campuran sebagai bahan bakar substitusi di sebagian batu bara dalam pembangkit listrik dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan limbah plastik sekaligus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan.